Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di konten Bintang Utara Tim di channel YouTube saya. Saya sore ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar perawatan dan tips-tips untuk merawat merpati dari saya sendiri. Yang pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari komen YouTube Mas Arif Miawan. Mau tanya kopi ikan Bintang Utara yang masih di kandang umbaran makannya apa aja? Apakah cabut ekor juga? Nah, di sini saya akan kasih contoh. Ini ikan anak Mumbai Pluto. Anakan Mumbai Pluto yang masih bulu P4. Ini akan saya praktekkan langsung biar teman-teman lebih jelas. Nanti untuk selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman Facebook yang kemarin yang tadi saya buat postingan di komen-komen. Nanti saya jawab satu persatu ya. Ya, ini anak Mumbai Pluto bulu lar P4. Nah, untuk pola makan itu ikan di kandang umbaran saya itu pertama jagung. Kebetulan sekarang saya pakai jagung manggis udah lama, terus dicampur beras merah, millet kenari set, juga pur 591. Nanti akan saya tunjukkan contoh makanannya, dicampur jadi satu, makan secukupnya, jadi nggak pernah sampai kurang. Saya selalu lebihkan untuk makanan itu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Setelah jam 7 malam saya ambil sisanya supaya pagi itu mereka nggak makan. Karena kalau pagi mereka makan itu sorenya biasanya mengurang, makannya sedikit. Jadi saya usahakan makan hanya satu kali waktu sore aja. Itu bisa memaksimalkan pola makan. Kalau kita kasih 2 kali atau 3 kali itu biasanya makannya sedikit. Jadi nanti untuk perkembangan postur badan piye itu kurang bagus. Nah, ini saya akan kasih contoh cabut ekor. Ini anak Mumbai Pluto, teman-teman. Anak Mumbai Pluto. Kebetulan memang saya amati perkembangan posturnya kurang melar. Jadi kita harus tahu kalau piye badannya. Misalnya ini kan harusnya kan lebih besar. Ini badan udah ngisi, cuman kalau dicabut ekor biasanya itu badan akan lebih melar. Badan akan lebih melar, tulang dada juga lebih besar. Nah, kita harus amati kalau perkembangannya kelihatannya kok kurang besar badannya, padahal kerangkanya besar, itu kita harus cabut ekor supaya nggak telat dia pertumbuhannya. Tapi kalau dari kecil dia posturnya udah besar, itu biasanya saya nggak cabut ekor. Saya biarkan dia tumbuh alami, lepas sendiri dan tumbuh sendiri. Itu supaya postur badannya nggak terlalu besar. Kalau memang posturnya kecil, ini seperti ini, saya lihat kurang besar teman-teman. Jadi saya pengen dia badannya lebih besar lagi. Makanya saya usahain untuk cabut ekor di postur ikan yang kurang melar badannya. Ini biasanya seperti ini teman-teman ya. Ini bulu piye lar 4. Lar 4. Kalau dicabut ekor, dia kan nanti di bulu piye lar 2 kan udah full. Itu biasanya udah siap dijodohin. Nah, saya pengen posturnya melar lagi dikit, jangan terlalu kecil seperti ini. Ya, saya mulai ya teman-teman ya. Cabut ekor biasanya saya mulai dari tengah, satu persatu. Jangan langsung dicabut semua, kasihan sakit. Diurutin. Jumlah ekor kan ada 12. Ya, kita cabut dari tengah dulu. Satu persatu. Kadang kan ada tuh yang dicabut langsung brol semuanya, itu sakit. Ya, ini udah selesai ya teman-teman ya.
12 ekor kita cabut. Oh, ini sudah ada yang lepas ini. Ini ekornya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti udah lepas sendiri 3. Semuanya 12. Ya, begitu. Sekarang ini makanannya teman-teman. Untuk merpati piik di kandang umbaran, saya pakai pur ini 591. Biasanya di tempat-tempat penjualan pakan merpati, burung ocehan itu pasti ada. Ini saya nggak endorse ya teman-teman. Ini memang sudah tersedia di tempat umum. Jadi semua toko pakan burung, ocehan, merpati itu pasti menyediakan pur 591 untuk ayam aduan. Ini saya campur dengan jagung, beras merah, millet kena riset. Tuh. Cuman saya pola makannya saya cuma 1 kali ya teman-teman. Untuk merpati ini di kandang umbaran maupun burung lomba itu semua makan 1 kali. Jadi ya teman-teman, sekarang saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan komen di Facebook. Ini yang tadi pagi saya buat postingan. Siapa yang mau bertanya silakan. Pertama saya akan jawab pertanyaan dari Mas Roy Kondor. Mas Roy Kondor mau tanya kok merpati saya nggak mau turun ke kolong, gimana kok solusinya? Kalau ini banyak faktor ya, bisa jadi giringnya kurang bagus, bisa jadi merpati ini emang belum jadi, nggak mau turun ke kolongnya gimana, karena kan banyak faktor juga ya. Jadi bisa jadi giringnya kurang bagus, atau merpati ini belum biasa lomba, atau masih bahan. Ini harus diperjelas Mas Roy Kondor pertanyaannya. Kalau memang masih bahan kan kadang ada yang belum matang, tenaganya belum bagus, atau memang faktor burung ini nggak berani turun kan ada juga. Kedua, pertanyaan dari teman Muhammad Sobari. Mau tanya kok merpati saat dilatih di lapak itu umur merpati jantan umur berapa? Lar 2, lar 1 atau rampas 1 kali. Ini kalau saya bikin santai Mas. Jadi kandang umbaran itu kan saya kasih beberapa betina geberan. Itu biasanya saya dapat dari teman-teman, saya masukin yang udah pernah telur, yang udah geberannya enak, saya masukin ke kandang umbaran. Nah nanti kalau dia jodoh di lar 2 atau lar 1 atau jodoh di lar 3 itu terserah. Cuman umur saat saya bawa ke lapak itu biasanya setelah ngeram 1 kali. Jadi kalau belum ngeram 1 kali biasanya saya lop-lop di rumah. Lah setelah ngeram 1 kali, giringnya udah bagus, fokus ke betinanya udah tepat, baru saya bawa ke lapak. Itu nggak lihat lar 1, lar 2 atau rampas 1 kali, nggak lihat. Cuma kebanyakan di usia lar 1, lar 2 memang. Kalau usia rampas 1 kali itu agak telat ya Mas. Jadi sebaiknya lar 1 atau lar 2 kita perkenalan dulu di lapak. Nah setelah bulu penjawat lepas itu kita istirahatin boleh, atau kita latihan ringan juga boleh. Bawa tetap ke lapak tapi latihannya ringan-ringan aja, nggak usah digandeng, sprint terbang sendiri, itu biasa nggak apa-apa. Terus yang ketiga, pertanyaan dari Mas Kasum Tamfan, bagaimana kok agar proses molting lebih cepat dan sempurna? Itu kalau player itu biasanya kalau yang nggak buat lomba, misalnya player mabung kita mau istirahat, itu yang paling bagus ya istirahat total di kandang. Misalnya kita punya wartel atau box ya, sering-sering diumbar juga itu lebih bagus, sering dimandiin itu lebih cepat nanti pertumbuhan bulunya. Terus kalau bisa jangan dilatih. Kalau dilatih itu biasanya mabungnya nggak selesai juga, pertumbuhan bulunya kurang rapi, kurang licin, kurang keluar kapur-kapurnya gitu.
Tapi kalau kita istirahatkan total, apalagi kalau dia dikasih bak mandi, bisa mandi sendiri, asal diumbar tempatnya aman, itu lebih bagus diumbar. Begitu Mas Kasum tampan-tampan. Yang keempat, pertanyaan dari Mas Kuntanaka, mau nanya gimana tips rawatan ala tim Bintang Utara dalam menjaga burung agar tetap sehat dan prima. Makasih kok. Ya standar aja ya Mas, ini mungkin sama seperti tim-tim lain. Yang penting jemur itu dari pagi sampai siang sekitar 3-4 jam maksimal, dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 12. Kalau misalnya panas itu terlalu panas, biasanya saya cuma 3 jam, kadang 2 jam. Kalau panasnya sedang ya 4 jam nggak masalah. Terus kalau latihan, tips dan rawatan untuk selanjutnya, Mas Kuntanaka mau nanya gimana tips dan rawatan ala Bintang Utara dalam menjaga burung-burung agar tetap sehat dan prima. Ya selain jemur, biasanya kita dari merpati itu kita rawat bulu ekor, jangan sampai bulu ekor merpati itu kotor. Biasanya kita kan tiap pagi harus kita mandiin. Seperti saya itu tiap hari burung mandi. Jadi bangun tidur, entah itu jam 7 atau setengah 8 pagi atau jam 8, itu tiap pagi saya mandiin dalam posisi burung ram, sabut telur, sampai posisi burung hari Rabu itu akan giring. Berarti setiap hari mandi kecuali saat giring. Saat giring itu saya nggak mandiin, paling bersih-bersihin ujung bulu sayap, ekor, paruh, itu saya bersihin pakai tangan. Kalau selain hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu mandi, semprot selang ataupun posisi burung dicelupin pakai tangan, itu saya lakuin seperti itu setiap hari. Terus multivitamin itu biasanya setiap malam saya kasih vitamin, dari yang herbal juga yang kimia seperti Vetafarm itu saya juga kasih. Nanti akan saya buat di konten selanjutnya pemberian multivitamin dan juga herbal untuk merpati. Terus kalau dalam latihan di lapak itu biasanya kita pakai tempo. Pakai tempo ya umum seperti tim-tim lain. Itu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu itu kita bertahap. Biasanya pola latihan itu juga menentukan stamina burung juga untuk supaya bisa maksimal saat lomba. Ya begitu Mas Kuntanaka, terima kasih.